yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah sikap konsisten, termasuk juga mengkritisi pemerintahannya Pak Jokowi. Ini kan bukan yang sekali dua kali. Oke. Senantiasa setiap saat. PDIP adalah partai pemerintah hari ini, artinya ada komunikasi politik atau etika politik yang seharusnya bisa disampaikan, bukan secara gamblang di mata publik seakan-akan ini kan partai ini seakan-akan merongrong. Muncul kritik-kritik yang disampaikan secara terbuka, yang disampaikan secara vulgar, yang bahasanya Bung Immanuel ini kan soal akhlak berkomunikasi saja. Kalau memang Jokowi ini tidak sesuai aral, apa susahnya di WA, diajak ngobrol, tidak harus diumbar auratnya ke publik, seakan-akan ingin menelanjangi soal penanganan pandemi pemerintah ini tidak benar. Kegelisahan PDIP ada kegelisahan juga kita relawan Jokowi. Gitu. Tapi persoalannya adalah komunikasi politik yang disalurkan, apalagi kapasitas Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI, artinya kan lebih mudah untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau kegelisahannya. Nah, jadi kami mohon juga jangan sampai Pak Immanuel ya kita ini dibenturkan dan jangan sampai juga ada prasangka-prasangka yang lain gitu. Saya lebih ingin membangun bagaimana kita semua satu padu ya, bagaimana kita semua ini membangun semangat kesetiakawanan sosial, menihilkan segala luka dan perbedaan untuk menghadapi permasalahan kebangsaan yang sedang dihadapi. Ini satu-satunya partai yang diharapkan juga oleh rakyat Indonesia yang mampu menjaga keberagaman ini. Kalau seandainya PDIP secara moral merontokkan kewibawaan pemerintahan Jokowi, dampaknya luar biasa buat bangsa ini juga. Pertarungan kelas tinggi Jokowi dalam melahirkan tokoh pengganti. PDIP main sikut, Mega ada apa denganmu? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasha mengatakan hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri sudah lama renggang. Hal itu terjadi saat orang nomor 1 di Indonesia itu menunjuk Luhut Binsar Panjaitan yang memimpin penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Sementara Ketua Umum PDIP pernah meminta Jokowi sendiri yang memimpin langsung. Sinyal itu masih ditambah dengan komposisi politik dalam penanganan pandemi COVID-19, di mana pos-pos strategis justru malah diisi oleh orang-orang yang bukan berasal dari partai berlambang kepala banteng moncong putih itu. Karena itulah Deddy mengaku tidak heran apabila Megawati acap kali bersuara soal penanganan COVID-19. Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terang-terangan menyinggung peran Jokowi dalam penanganan COVID-19. Hal itu disampaikan Mega dalam acara saat pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar oleh DPP PDIP secara virtual pada Rabu kemarin. Megawati menilai Jokowi sebagai kepala negara dan komando tertinggi harus sepenuhnya memegang kendali dalam penanganan pandemi COVID-19. Megawati pun mengesankan tidak suka dengan langkah dan keputusan yang diambil oleh Jokowi. Padahal di balik hiruk-pikuk yang kuras energi dari upaya pemerintah redam pandemi yang masih cukup tinggi, sumbangan 2 triliun yang urung dan melebar kemana-mana menjadi narasi oposisi, euforia sukacita raihan emas pebulu tangkis ganda putri yang harumkan nama Indonesia, Grecia dan Apriana, yang tiba-tiba membuat muka para politikus nongol seolah-olah paling berjasa penuh arti, kemudian ancaman demo buruh yang dimotoli oleh KSPI, dan sampai cerewetnya para kader Demokrat yang mirip emak-emak yang belum dijatah para bapak, mempersoalkan warna cat di badan pesawat dan keriuhan lainnya yang menjadi kembang lambe masyarakat. Dan dari sekian banyak keriuhan itu, saya melihat ada sebab pertarungan kelas tinggi dan relatif tersembunyi yang luput dari perhatian publik secara luas. Sebuah pertarungan di tengah upaya pemerintahan Jokowi mengatasi berbagai macam ancaman untuk memanfaatkan situasi terkini. Sebagai isyarat yang tersirat tapi cukup kuat, beberapa pengamat mulai dapat melihat tapi tidak secara terang benderang mengungkapkan. Para politisi serta tokoh negeri ini yang suka bermain api, mari kita singkap tabir gelapnya. Pada intinya kita semua cinta negeri ini dan sepenuhnya tidak rela jika ada kekuatan yang hanya mementingkan kelompok sendiri yang secara jahat telah menggunakan rakyat sebagai alat mengeruk nikmat. Barangkali kita semua sudah mengetahui secara garis besar peta politik di tanah air. Untuk menjamin kestabilan politik, sistem politik perlu mendorong munculnya kepemimpinan yang moderat di dalam spektrum politik yang begitu plural di Indonesia. Tongkat estafet kepemimpinan nasional setelah Jokowi harus yang dapat melanjutkan fondasi dasar yang telah dibuat. Jika tidak, maka tak menutup kemungkinan kita akan jalan di tempat. Dan ini adalah tantangan berat bagi kita semua yang mengaku smart dan berlogika sehat. Nah,
Pertanyaan besarnya, siapa yang paling tepat untuk menggantikan Jokowi setelah tahun 2024? Sebab pertanyaan yang oleh masing-masing di antara kita pasti punya jagoannya sendiri-sendiri. Hingga pada akhirnya arah kapal besar berlabuh ke seseorang tokoh pilihan Jokowi. Untuk yang satu ini bisa menjadi tidak sesuai ekspektasi sebab politik itu sangat dinamis sekali. Jadi semoga saja sesuai dengan harapan sebagian besar rakyat Indonesia yang punya ragam corak budaya dan tradisi. Saya tahu barangkali di antara Anda dan penonton di channel YouTube kami dalam hati berkata, buat apa sih ngomongin 2024 toh masih lama, terlalu prematur untuk dibicarakan. Memang betul, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif masih 3 tahunan lagi. Tapi sadarkah Anda jika sebetulnya para makelar politik dan kekuatan asing secara senyap yang sedang memainkan perannya? Kekuatan asing? Ya, kekuatan asing yang menginginkan Indonesia tetap saling berantem sendiri dan bahkan jika perlu kondisinya kembali seperti masa lalu, mengeram dalam kelam. Mereka tidak ingin Indonesia maju dan keluar dari zona nyaman, seperti yang disampaikan oleh LBP di podcast Deddy Corbuzier. Jika negara maju atau kekuatan asing tidak ingin Indonesia keluar dari sebutan negara berkembang. Dan celakanya kekuatan asing itu datang dari berbagai arah sendi kehidupan, termasuk lewat agama, menelusup lewat mimbar-mimbar dan ustadz gadungan yang sama-sama punya kepentingan. Kehadiran Jokowi sebetulnya malapetaka untuk mereka. Sudah tak terhitung banyaknya bukti kejamnya Jokowi menutup kebijakan-kebijakan terdahulunya yang telah memberi ruang kepada kekuatan asing yang secara bebas mencabik-cabik kebinekaan dan juga mengeruk laut dan perut bumi pertiwi. Jokowi sedang dan sudah menghabisi. Sayangnya para pembenci tidak melihat ini. Mereka sudah buta mata, buta hati nurani karena kepentingan mereka dikebiri. Dan kekuatan asing itulah yang mengharapkan pengganti Jokowi nanti dapat mereka kendalikan seperti dulu. Selain kekuatan asing yang secara sembunyi mendukung kelompok tertentu yang dapat dinegosiasi, sebagai rakyat awam yang concern terhadap perjalanan politik tanah air pasti mengetahui kekuatan politik tanah air selain kekuatan partai juga didominasi oleh nama-nama besar. Banyak orang yang suka menyebutnya klan atau dinasti. Ada dinasti Soekarno, Soeharto, SBY, dan lain sebagainya. Dan lantas mengerucut tokoh-tokoh yang punya kekuatan politik besar lewat jaringannya yang luas dan kuat, baik sipil dan militer, seperti Prabowo, Yusuf Kala, Surya Paloh, dan juga Jokowi. Saya mencatat sebuah isyarat. Jokowi sedang keluar dari tekanan politik yang mengikat. Masuk tahun ke-7 masa kepemimpinannya, ia sudah pasti paham betul soal gelagat, mana yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan mana yang hanya mementingkan nikmat sesaat untuk mengambil manfaat selagi menjadi pejabat. Perhatikan saja akhir-akhir ini. Pemerintahan Jokowi selain didecoki oleh oposisi yang memang punya kepentingan untuk menguasai negeri dan berusaha mengambil hati rakyat, ada juga serangan dari partainya sendiri yang dulu memberinya tunggangan dan tentu bersama partai koalisi berkesempatan menjadi presiden RI. Dan lewat kebijakan yang diambilnya di masa pandemi ini, Jokowi seperti sedang memperlihatkan peta arah politiknya untuk di masa yang akan datang. Dan kendati masih abu-abu, tapi arah itu semakin jelas ketika ia ditembak secara terang benderang oleh Puan Maharani, Wakil Ketua Umum PDI Perjuangan. Suara Puan Maharani adalah suara sang ketua umum yang tak lain adalah ibunya sendiri. Sangat kecil kemungkinan Puan berani kritik Jokowi jika tidak ada restu dari ibunya. Bahkan tak hanya Jokowi, tapi juga para menterinya yang tak lain adalah orang pilihan sang presiden. Tak ubahnya AHY dengan SBY, Puan pun sama ada bayang-bayang Mega, orang tua mereka sendiri sebagai guru politiknya. Dan semakin nyaring terdengar saat suara para kader PDIP yang juga turut serang Jokowi. Kader PDIP adalah suara Puan Maharani dan Megawati. Tidaklah mungkin kader PDIP bicara atas pribadi dan menyerang presiden yang partainya sendiri. Banyak pengamat yang mengatakan Puan Maharani bicara selaku Ketua DPR RI. Bagi saya tidak. Ketua DPR hanya sebagai topeng saja agar lebih leluasa dalam menyerang, tapi seolah-olah bicara atas nama rakyat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kok partainya sendiri ikut genit mengambil momen pandemi milik partai oposisi yang berusaha membakar api di tengah kondisi yang membelit negeri? Rupanya pandemi buat mereka begitu seksi. Sedang partai koalisi pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 justru relatif adem ayem sampai detik ini. Ada PKB, Nasdem, P3, Golkar, Hanura, PSSI, dan juga PKPI. Dan terlihat secara fakta apa yang dirasakan oleh Megawati lewat putrinya mengirimkan sinyal kekecewaan. Mengingat akhir-akhir ini, Jokowi justru memberikan ruang lebih luas kepada tokoh-tokoh di luar PDIP sendiri. Contoh yang paling nyata adalah penunjukan LBP dan Erlangga Hartarto sebagai komandan lapangan dan panglima dalam mengatasi pandemi, dan kedua tokoh ini dari Partai Golkar. Seperti yang sudah saya singgung tadi, Jokowi paham mana yang pantas dan pas untuk mengemban tugas karena ia sudah mengetahui betul kemampuan para pembantunya selama duduk dalam kabinet. Dan perlu dicatat, Puan dulu juga pernah menjadi menteri. Soal kinerja tentu Jokowi tahu kemampuan anak PK itu ya.
Jadi tidak memaksa kehendak kekuatan lain dan sebatas memberinya panggung. Pandemi ini sebagai Jokowi adalah pertaruhan hidup dan mati karena menyangkut sendi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Mengingat di negara lain kondisi negara mereka babak belur terutama di sektor ekonomi.